biasa kepada Allah. Makanya kata para ulama, kita tidak akan bisa bertawakal total kepada Allah kalau kita tidak memenuhi dan tidak memahami rukun tawakal. Jadi ada syarat dan rukun tawakal, Pak. Jadi kalau tawakal kita ingin totalitas kepada Allah, ada syaratnya, ada rukunnya. Paling tidak ada 4 rukun tawakal, ada 4 syarat tawakal. Kalau tawakal kita ingin menjadi tawakal yang betul-betul tawakal. Karena kalau misalkan kita sudah ngerasa tawakal tapi ternyata kebutuhan juga masih belum tercukupi, ini jangan-jangan kurang di tawakalnya. Ada sesuatu yang tidak sempurna di tawakalnya. Apa syarat dan rukun tawakal? Yang pertama adalah ma'rifatu billahi wa sifatihi. Orang tawakal itu adalah orang yang mengenal terhadap Allah dan sifatnya. Karena tawakal itu kan artinya menyerahkan suatu urusan kita kepada pihak lain yang kita anggap pihak itu bisa diandalkan. Kita menyerahkan sesuatu kepada pihak lain yang kita anggap pihak lain yang kita serahin sesuatu dan urusan kita itu bisa kita andalkan. Nah pertanyaannya, bagaimana mungkin kita totalitas menyerahkan sesuatu kalau kita sendiri nggak kenal kepada orang itu gitu. Bapak misalkan lagi di jalan gitu, habis beli sapi misalkan, tiba-tiba ketemu dengan orang di jalan, Pak nitip sapi saya ya, ini buat kurban. Kita nggak tahu siapa orangnya, mau dipotongnya di mana, mungkin nggak kira-kira Pak nitipin sapi kepada orang yang kita sendiri nggak kenal, mungkin nggak? Yang sudah kenal pun kepada anak panitia masih dicurigai, wahai kadang-kadang ini sialan sapi gua kan ini sekian puluh juta kok gede banget kayak gini-gini, kecil amat ini nih. Panitia belinya di mana? Udah kenal pun masih curiga terus, apalagi yang belum kenal. Jadi nggak mungkin kita bisa menyerahkan sesuatu kalau kita tidak kenal, tidak mungkin. Makanya kata ulama, syarat tawakal pertama adalah ma'rifatur rabbi wasifati, kenal Tuhan kita dan sifat-sifatnya. Makanya Nabi Ibrahim itu kenal dengan Allah dan sifat-sifatnya. Makanya ketika disuruh nyembelih anaknya pasrah. Bahkan ketika Nabi Ibrahim mau dibakar, dilemparkan oleh pasukan Namrud ke tungku api yang begitu besar, karena beliau itu yang menghancurkan berhala-berhala itu, Tuhan-Tuhan kecil. Namrud marah, siapa yang menghancurkan Tuhan-Tuhan yang kecil ini? Kata Nabi Ibrahim, lihat aja kapaknya ada di Tuhan yang paling besar, di berhala yang paling besar, dia yang hancurin itu. Kata Namrud, tidak mungkin, jangankan ngancurin, jalan aja dia kagak bisa. Kata Nabi Ibrahim, kalau dia jalan aja kagak bisa, ngancurin kagak mungkin, ngapain lo sembah juga dijadiin Tuhan gitu. Kata Namrud, kok banyak ngomong gitu. Udah, pengawal siapin tungku besar, bakar Ibrahim. Dilempar dari kejauhan. Pas ketika dilempar dia dari atas, malaikat Jibril datang. Wahai Ibrahim, apakah kau perlu bantuanku? Kata Nabi Ibrahim, saat ini aku belum memerlukan bantuanmu. Aku hanya memerlukan bantuan Allah dan pasrah kepada Allah. Bayangkan dalam kondisi udah di atas, mau turun ke tungku, mau dibakar, Jibril datang menawarkan bantuan, masih kagak diterima. Kata dia, aku menunggu dan aku memasrahkan diriku kepada Allah. Terkenal dalam sejarah, salah satu zikir yang selalu dipanjatkan ketika dilempar, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Zikirnya Nabi Ibrahim diabadikan oleh Allah dalam surat Al-Imran ayat 173. Kemudian Nabi memberikan legitimasi terhadap zikir Nabi Ibrahim ini. Apa kata Rasulullah? Hasbunallah wa ni'mal wakil, amanun likulli khaifin. Hasbunallah wa ni'mal wakil akan mengamankan dari segala yang menakutkan. Jadi kalau bapak takut istri, baca zikir ini banyak-banyak. Ternyata istri di rumah baca zikir ini juga banyak-banyak. Zikir bapak dan istri mental ngadu di atas mana, kalah ternyata zikir bapaknya, akhirnya masih takut juga ini. Amanun likulli khaifin, dia bisa mengamankan dari segala yang menakutkan. Terus dibacanya sampai-sampai pas ketika dia sedikit lagi mau sampai ke api, Allah langsung tunjuk api, ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Jadi tawakalnya dahsyat.
Kenapa dia tawakalnya begitu dahsyat kepada Allah, begitu totalitas? Karena dia ma'rifatur Rabbi. Dia kenal banget dengan Tuhannya itu siapa gitu. Sama kayak Siti Hajar, kenapa ikhlas ketika ditinggalkan Ibrahim di Mekah yang tandus gersang tak bertuan dan gak ada orang saat itu pun, gak ada makanan. Siti Hajar jawabannya apa? Ijhab anta ya Ibrahim, pergi engkau Ibrahim, aku yakin Tuhanku tidak mungkin menyia-nyiakan kami berdua di tempat ini. Dahsyat kayak begitu. Kalau sekarang kan boro-boro, pergi kau suamiku, jangan pulang sekalian. Teganya kau. Pergi nggak bekelin apa-apa dan lain sebagainya itu. Ini dahsyat tawakalnya. Yang kedua, tawakal itu adalah syarat dan rukunnya ya harus isbatus asbab. Harus menetapkan sebab-sebabnya. Walaupun kita pasrah kepada Allah, tapi jangan tinggalkan hukum kausalitasnya gitu. Jangan tinggalkan tentang hukum sebab akibatnya. Karena di dunia ini kan ada hukum alam, ada hukum Allah namanya, sunnatullah namanya. Hukum Allah yang berlaku di alam semesta. Tempuh, tapi jangan bergantung kepada sebab. Sebab itu hanya sebagai fasilitas. Sebab itu hanya sebagai wasilah. Sebab itu hanya sebagai perantara. Jangan dijadikan satu-satunya andalan, bukan. Kita diperintahkan menempuh sebabnya sebagai bagian daripada sunnatullahnya, tapi jangan bergantung kepada sebab. Ini tidak sedikit kadang-kadang orang yang bergantung dan mengandalkan sebab. Padahal banyak sesuatu ini kadang-kadang terjadi itu tanpa sebab. Dalam bahasa agama namanya ma'iyatullah, inayatullah. Ada sunnatullah, ada ma'iyatullah. Ada sunnatullah, ada inayatullah. Tidak setiap sesuatu yang logik itu benar, tidak setiap yang benar logik. Tidak setiap sesuatu yang masuk akal bisa berhasil, tidak setiap yang berhasil harus masuk akal. Tidak setiap sesuatu yang masuk akal berhasil. Tidak setiap yang berhasil harus masuk akal. Kan begitu. Banyak. Ibunya Musa, ketika melahirkan Musa, saat itu Fir'aun sedang mengeluarkan peraturan Fir'aun. Kalau sekarang Verpi, peraturan Fir'aun, siapapun bayi laki-laki yang lahir harus dibunuh. Betul nggak? Kemudian akhirnya Allah mengilhamkan kepada ibunya Musa agar Musa dilemparkan ke mana? Ke sungai. Dimasukin ke dalam peti, dilemparkan ke sungai. Menurut logika, lemparkan anak yang masih bayi ke sungai ini bukan menyelamatkan dari kematian, justru mempercepat kematian. Bukan menyelamatkan dari kematian, justru mempercepat kematian. Masukin peti, lempar ke sungai. Udah gitu kan dia takut hujan, apa masuk angin dan sebagainya. Tapi karena ini perintah Allah, walaupun tidak masuk logika, tidak masuk akalnya ibunya Musa, dikerjain. Dimasukin Musa ke dalam peti, dilemparkan ke sungai, diikat petinya itu. Setiap pagi sebelum subuh dia datang menyusui, lempar lagi. Malam-malam datang menyusui, dilempar lagi. Suatu saat pas ketika dia mau menyusui, ternyata talinya putus dan ternyata petinya itu hanyut, dan hanyutnya ke istana Fir'aun. Ini kalau kata orang Jawa Barat, ini namanya orai neangan pengebuk gitu. Ular nyari pemukul, Fir'aun nyari orang, bayi laki-laki mau dibunuh, ini malah bayi nyamperin kemana? Ke istana Fir'aun. Menurut logika kan harusnya meninggal, tapi ternyata Musa nggak meninggal. Musa nggak dibunuh, Musa selamat sampai dewasa, sampai beliau menjadi penentang terhadap kekufuran, kekafiran Fir'aun laknatullah alaih. Ini begitu. Tidak setiap yang masuk akal berhasil, tidak setiap yang berhasil harus masuk akal. Itu namanya ma'iyatullah, inayatullah. Maka sebab bagian daripada cara kita tawakal, tapi jangan dijadikan sebagai andalan satu-satunya yang menyebabkan apa yang kita tujukan berhasil dengan sebab ini. Yang ketiga, apa syarat tawakal itu?
rusuhul qalbi bitauhidillah, mantapkan hati dalam tauhid iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru yang keempatnya adalah husnuzonu billah, tetap berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim amat sangat luar biasa tawakalnya, karena beliau memahami betul, kenal betul tentang siapa Tuhan yang diserahin urusan beliau. Ini dahsyatnya di situ. Makanya dia wa mahtamamtu bima taqabbalallahu li. Aku tidak risau dengan apa yang sudah dijamin Allah kepadaku. Nah, yang ketiga Nabi Ibrahim itu kita pernah bahas itu adalah wa ma ta'ashaitu wa ma taghaitaitu illa ma'a dhaib. Dia tidak pernah makan pagi dan sore kecuali selalu ditemani oleh tamu. Ditemanin tamu. Makanya Nabi Ibrahim, kata Ibnu Katsir, terkenal dengan Abu Duyub, bapaknya para tamu. Dia dikenal dengan bapaknya tamu.